Hai guys, salam sepermainan. Selamat datang di Grahan Gaming. Kali ini kita akan membahas salah satu hero yang ada di game Mobile Legends. Ini adalah hero mage yang cukup imbah. Sampai sekarang masih cukup imbah aku rasa. Siapa lagi kalau bukan Zard, the King of Swamp. Nah, Zac ini adalah salah satu hero mage yang dimana cukup gigi atau imbah, apalagi kalau udah masuk mid sama late game. Jadi kalau ketemu hero ini, kalau bisa ya di early diganggu lah dari early gamenya udah diganggu. Nah, walaupun Zac ini termasuk hero imbah gigi, tapi Zac ternyata pasti punya kelemahan, yaitu dia nggak punya skill escape atau skill untuk kabur, jadi gampang kena geng atau kena tangkap sama hero lawan. Nah, kalau ngebahas tentang hero, kalau nggak bahas tentang skill kayaknya kurang pas. Nah, sekarang kita masuk ke hero Zard. Kita lihat skillnya sama dengan hero-hero lain pada umumnya. Zard sendiri punya 4 skill aktif dan 1 skill pasif. Skill pasifnya yang pertama itu skill pasifnya namanya Decimation. Nah, ini skill Decimation yang dimana setelah mati Zac akan memerintahkan si Nightmare Spawn atau lebih ngetopnya dipanggil si Johnny itu meledak sama-sama dengan dia. Jadi dia sama si Johnny bakal meledak. Nah, ini udah termasuk salah satu strategi bunuh diri yang bisa menguntungkan. Jadi ketika udah lihat lawan yang udah sekarat, samperin, cicil dikit-dikit. Kalau rasa nggak bisa kabur lagi, ya tinggal aktifin aja, tinggal pakai pasifnya. Kalau dia dapat dalam lingkaran, ini kan ada lingkaran nih, dalam radius berapa, maka akan terkena damage. Nah, damage-nya itu lumayan. Damage-nya itu 500 dalam kurung plus 100% total magic power. Jadi true damage yang didapat lawan lumayan sakit sih. Terus skill satunya yaitu si Magnetic Spawn. Nah, Magnetic Spawn itu Zac bakal manggil Magnetic Spawn itu di dekat lokasi yang ditentukan. Magnetic Spawn atau mungkin lebih ngetopnya kalau dipanggil di sini tuh kita panggilnya si Johnny ya. Nah, si Johnny bakal kita panggil. Nah, dipanggil di tempat yang udah kita tentuin. Kita sendiri tentunya Johnny-nya mau kemana. Nah, Johnny ini emang nggak bisa bergerak. Johnny ini nggak bisa gerak. Kalau udah sampai di satu tempat ya diam di situ. Nah, kelebihan dari si Johnny itu Johnny ini bakal bisa beri damage 2 kali basic attack, maka yang selanjutnya dia bakal ngeluarin death ray. Nah, efeknya itu kalau terus-menerus dalam waktu singkat, maka lawan kita itu bakal kayak kena efek slow. Dia bakal kena efek slow sehingga lebih mudah untuk dihabisin. Nah, tapi ketika si hero kita si Zac menjauh dari Johnny dalam radius udah nggak kelihatan dari layar lagi, itu si Johnny-nya otomatis bakal menghilang. Johnny ini juga bisa kita anggap sebagai hero mini. Ya, hero mini kenapa enggak? Si Johnny itu selain bisa dijadiin kita jadiin TB tanker kita ya, dia juga bisa bantu untuk ngebersihin trip atau pasti nyicil lawan. Nah, tapi kelemahannya karena dia kayak hero kecil, maka ketika musuh mau ngedine dia atau musuh bunuh dia sampai last hit dan mati, musuh bakal dapat gold. Maka kalau si Johnny udah sekarat ya kita ngejauh lah biar musuh nggak dapat last hitnya. Oke. Skill kedua yaitu Mind Eater. Mind Eater adalah dimana Caesar bakal ngeluarin
penetration metal missile. Jadi si Zack bakal ngeluarin laser birunya, cekreng gitu, memberikan damage 300 dalam kurung 100% total magic power magic damage kepada lawan yang ada di jalurnya. Nah ini kalau si Zack sendiri, tapi si Zack skill ini ternyata bisa dikomboin dengan si Johnny tadi. Jadi kalau kurang lebihnya kalau kita ngeluarin Johnny, pertama skill Johnny, keluarin Johnny, terus kita pakai lagi skill 2 yang ini, Maneater ini, maka Johnny sama si Zack bakal sama-sama ngeluarin penetration metal missile. Kalau kena hero, kena nih si Johnny sama si Zack pas kena, dua-duanya kena, maka musuh bakal kena yang namanya stun kurang lebih 0,5 detik. Itu lumayan lah, lumayan sakit lah gue rasa. Terus skill ketiganya yaitu Hive Clones, dimana si Zack bakal ngeluarin sekumpulan Nightmaric Clone ke arah yang telah ditentukan. Nightmaric Clone ini bakal meledak apabila dilalui atau disentuh oleh hero maupun hero lawan maupun creep lawan. Jadi kalau nggak disentuh ya dia bakal sembunyi dalam tanah, pas waktu tertentu hilang kayak ranjau gitu. Nah skill ini juga bisa dikomboin. Skill ini bisa dikomboin dengan ultinya si Zack. Bedanya paling kalau si Zack dalam keadaan ulti ngeluarin skill Hive Clones, itu keluarnya bakal jadi cabang 3, kiri, tengah, kanan. Nah kalau si Zack dalam keadaan sendiri, nggak dalam keadaan ulti, maka dia cuma keluarnya satu garis lurus gitu. Nah dan juga kalau dalam keadaan ulti, yang pasti damage-nya bakal lebih sakit ya. Oke, selanjutnya skill ultinya ya. Ultinya adalah Dominator Desert, dimana Zack akan meningkatkan kekuatan dari Nightmaric Spawn secara drastis dengan cara dia bakal bergabung dengan si Nightmaric Spawn atau kita sebut tadi Johnny. Jadi si Zack bakal masuk ke tubuh si Johnny bakal jadi gede. Damage yang dihasilkan si Johnny itu bakal lebih sakit. Nah ketika ada hero musuh yang nyerang kita, itu yang berkurang pertama kali itu darah si Johnny-nya, bukan kita. Nah jadi bisa kayak jadi TB lah untuk kita. Terus ketika kita aktifin skill itu, otomatis kan si Zack bakal gabung sama si Johnny gede. Nah ketika kita pakai skill satu lagi yang tadi itu namanya Remake Spawn, itu si Johnny gede ini bakal bisa pindah ke tempat kita tentuin dalam keadaan tetap gede ulti. Tapi kalau kita klik lagi Dominator Desert atau skill ultinya sekali lagi, si Zack bakal keluar jadi dari si Johnny, dan juga atribut yang diterima si Johnny yang gede tadi, ultimate, itu bakal berkurang lagi standar. Itu untuk skillnya. Nah kita udah ngebahas skill, sekarang kita bahas tentang item. Pertama ada namanya Swift Boots, gunanya untuk nambahin movement speed 40 plus lagi 15% attack speed. Jadi attack speednya bakal si Zack bakal nambahin attack speednya. Biasanya tujuannya lebih ke untuk si Johnny sih, kan Johnny tadi ketika Johnny udah ngeluarin 2 kali basic attack, maka Johnny bakal ngeluarin sekali death ray. Nah lumayan lah untuk nge-slow musuh. COD atau Clock of Destiny, itu gunanya untuk plus 60 magic power, plus 615 HP, plus 600 mana ya. Ini dimana itemnya punya pasif unik untuk menambahkan 25 HP dan 4 magic attack setiap 20 detik, maksimal hingga 12. Nah kalau udah stuck di maksimum 12, maka hero akan mendapatkan 5% magic attack dan 300 mana tambahan. Karena Zack ini tipe hero mage, otomatis butuh mana. Nah semakin gede mana ya semakin sakit. Terus item ketiganya itu si bulu-bulu, Feather of Heaven, itu nambahin 65 magic power, 30% attack speed, dan 5% movement speed. Nah kembali pakai attack speed ya, jadi ngandelin attack speed lagi. Gampang skillnya si Zack sih, main cepat jadi ya. Terus basic itu punya unik skill unik, pasif unik. Basic attack akan memberikan
40% dari magic attack hero sebagai magic damage tambahan. Nah, mana dia udah tipe mage, magic emang benar-benar ngandel magic damage, tambah item ini ya lebih sakit lagi lah magic attack biasanya. Ada lagi itu Holy Crystal, itu nambahin 100 magic power. Uniknya itu untuk meningkatkan magic attack sebesar 21 tambah 35%. Jadi kalau level naik ya naik lagi. Item selanjutnya itu Divine Glaive, itu untuk nambahin 65 magic power. Atribut 35% magic penetration. Pasifnya itu setiap magic defense yang dimiliki lawan akan meningkatkan magic penetration sebesar 0,1% saat memberikan damage kepada lawan. Itu dibatasi hingga 20%. Walaupun dibatasi tetap sakit. Nah, item terakhir macam-macam, ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi kalau aku rasa pakai ya. Itu namanya Fleeting Time. Nambahin plus 70 magic power, 350 mana, sama 15% cooldown reduction. Jadi cooldown reduction kita berkurang semuanya. Pasif unik itu setelah mengeliminasi musuh atau mendapatkan assist, cooldown skill ultimate hero akan berkurang sebesar 30%. Jadi kalau udah munu, udah assist, baru selesai ngulti, nggak lama ya bisa ngulti lagi. Ya apa ya, menjanjikan lah, mantap. Terus kita lanjut. Skill udah, item udah, selanjutnya adalah emblem yang biasanya cocok untuk Zark. Itu kalau aku biasanya pakai yang mage, emblem mage. Terus ningkatin agility, ningkatin observation, sama pakai mystery shock. Jadi lumayan efeknya untuk dapat. Jadi item-item kita tuh 90% dari harga, jadi lebih murah lah. Diskon, item diskon, hobi diskon, jiwa-jiwa diskon gitu ya, hobi diskon. Nah, item ini cocok biar si Zark lebih cepat lagi tebualnya jadinya. Item battle spell selanjutnya ke battle spell. Tadi emblem, sekarang battle spellnya. Nah, karena si Zark termasuk hero yang gampang diciduk, nggak punya skill escape, di battle spell inilah dia si Zark bertahannya. Battle spell yang biasa cocok untuk si Zark itu ada Inspire, ada lagi Flame Shot, ada lagi Flicker, sama satu lagi Purge. Kalau aku pribadi lebih pakai Inspire, nambahin attack speed gitu. Sedangkan untuk Flame Shot itu biasanya untuk deny. Kalau mereka udah last hit, musuh udah last hit, dikit lagi mati ya pakai Flame Shot aja, mati menang. Untuk Purge ini ya menghindari efek-efek negatif lah, kalau kena serang, kena stun. Sama Flicker ya menghilang ke depan, aman. Kalau aku lebih ke Inspire sih, nambahin attack speed, jadi lebih lebih mantap aja untuk Zark. Push tower itu mantap banget sih Zark. Itulah itu itemnya. Nah, untuk Zark ini menurut aku ada hero mage yang dengan skill burst damage. Jadi para pengguna Zark tuh harus benar-benar memperhatikan minimap biar si Zark nggak sering diculik lawan. Karena ya kayak tadi, si Zark kan nggak punya skill untuk escape, cuma ngandelin dari battle spell. Ya battle spell kan butuh cooldown yang lumayan, apalagi kalau pakai flicker ya cuma pakai nunggu lagi berapa detik, lumayan lama. Nah, saran aku ketika pakai si Zark itu manfaatin banget si Johnny-nya atau si Necrotic Spawn ini, manfaatin banget. Banyak banget fungsi dia ini, salah satunya bisa untuk buka map ya di hutan-hutan gitu. Letakin si Johnny bisa untuk lihat-lihat ada nggak musuh, untuk melindungi kita entah itu dari serangan musuh, atau si Johnny juga bisa kita jadiin tameng kayak tadi aku bilang di pertama, jadiin tameng. Ketika si Johnson numbur itu si Johnny bisa jadi penghalang, lumayan nggak kena sampai kita. Apalagi ya fokus build Zark secepatnya kalau bisa. Kalaupun kalian lagi pengen nge-gang
Itu si Zac pas banget, apalagi kalau udah dapat ulti itu mantep banget ya. Mereka mungkin lawan kebanyakan pasti tetap bakal panik ketika ada Zac ya, karena mereka ribetnya si Zac kalau banyak yang TB, banyak yang nahan, dibiarin ya sakit di mid dia, lama-lama makin sakit. Apalagi untuk early game, masuk ke mid game sama late game udah wah luar biasa. Jadi kalau musuh belum ke build itemnya, kita udah duluan build, itu udah mantep, udah 80% lah menang lah ya. Terus si Zac ini untuk peletakan di lane-nya bebas sih, bisa diletakin di mid lane atau bisa di side lane, itu tergantung tim aja. Kalau nggak ada yang mau di mid lane ya si Zac tempatin di mid, tapi kalau udah ada yang di mid ya si Zac bisa di side lane, nggak apa-apa. Nah, paling itu aja untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan coba pakai yang itu tadi, build itemnya bakal kita coba gunain di ringkat ntar di arena. Kita lihat gimana hasilnya kurang lebih ya. Oke, untuk video kali ini sekian. Untuk teman-teman yang ada masukan, yang banyak, yang kurasa pasti punya banyak pengalaman pakai Zac juga, itu boleh komen di bawah, Aku tunggu komennya, kita sharing di sini, berbagi pengalaman, biar aku lebih tahu, teman-teman juga bisa lebih tahu lagi, sama-sama lebih nambah ilmu lah. Ya kita mainkan untuk nambah teman juga. Oke, terima kasih, dan juga jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Oke, see you.